1 Yohanes pasal 2 ayat 20 sampai dengan 27. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik. Inilah tubuh roh jiwa kami. Urapilah lidah bibir hamba-Mu. Perlengkapi kami dengan roh damai sejahtera-Mu, dan perlengkapi kami dengan suasana surga. Sekalipun hati kami sedih karena sesuatu perkara, seandainya semuanya kacau, tetapi kami akan tetap memilih Allah di atas segala-galanya, karena Dialah segala jawaban. Di dalam kekacauan ada kemenangan, karena Tuhan beserta kita. Di dalam kekecewaan ada sukacita, karena suasana surga turun mengurapi dan memberkati. Demikian juga tempat ini diurapinya dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Maka urapan bekerja. Para malaikat turun naik memberkati tempat ini dan memberkati semua orang yang ada di tempat ini, bahkan sampai di bawah dan di atas. Seluruh pegawai sampai kepada semua ruangan Tuhan sudah sucikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata amin. Kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memiliki tema campur tangan kuasanya. Dan judulnya adalah kuasa urapannya. Mengapa kita membutuhkan urapan? Apa bedanya kalau kita hanya mencintai Tuhan? Nohotusi olehim akinama. Kanetsi etapai olehim, kata para malaikat. Kalau kamu hanya mencintainya, berarti kamu hanya menikmatinya. Tahu saudara menikmati? Hanya ngerasa notok, ya. Siapa yang di sini mau menikmati kebahagiaan? Semua pasti angkat tangan. Amin. Siapa yang di sini mau merasakan berkat mengalir? Oh, kita angkat tangan. Tetapi beda dengan urapan. Kalau urapan itu
dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari urapan masa depan sampai kita mengalami banyak goncangan-goncangan, urapan itu tidak berubah. Apakah kasih Tuhan berubah? Tidak. Kasih Tuhan melingkupi kita, bahkan itu akan memperlengkapi kita menjadi orang-orang pilihannya. Saudara, mari kita akan perhatikan satu firman Tuhan adalah ayat emas kita hari ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Amin. Jadi saudara, kalau kita ini minta urapan Tuhan, urapan yang kudus itu akan memberikan pengetahuan yang luar biasa. Bukan dengan logika kita lagi, bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi itu semua adalah urapan dari atas, memberikan penyertaan yang luar biasa. Jadi saudara, kita butuh kasih, kita juga butuh urapan. Kenapa? Karena dengan pengurapan itu Tuhan memberikan penjabaran di sini ya. Ayat 20 tadi sudah kita baca. Ayat yang ke-21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui. Jadi kalau Tuhan itu sudah memberikan janjinya, kasarannya gitu ya, kalau bahasa sehari-hari, bukan berarti kamu tidak mengetahui kuasaku. Bukan kamu tidak tahu caranya pengurapan itu bagaimana. Justru Tuhan berkata dari awalnya, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Paham saudara maksudnya? Maksudnya adalah, kalau kuasa Tuhan itu bekerja, kebenaran itu turun di atas tubuh roh jiwa kita, maka tidak ada lagi dusta. Tetapi manusia kan masih jatuh di dalam dosa dan tidak sempurna. Tetapi kita harus tahu siapakah pendusta itu. Bukankah dia yang menyangkal? Berarti kalau kita itu tidak sungguh-sungguh, kita benar-benar hanya muka tameng tok, melayani, tapi baliknya bergosip. Cinta-cinta, tapi baliknya tidak suka. Nah, itu namanya menyangkal, mengkhianati, pendusta. Tuhan berkata, kalau kamu terus-terusan gitu, maka iblis itu menguasai tubuh roh jiwamu sehingga kita akan jatuh di dalam jebakannya. Bukan jebakan Batman, tapi jebakannya masuk di dalam antikris. Kalau kita masuk dalam antikris, maka penyangkalan pada Bapa itu sangat jelas bahwa kita tidak mempercayai kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena kita sudah luka batin. Kenapa lagi? Karena kita sudah kecewa, bertahun-tahun tidak dijawab doa-doanya. Kenapa lagi? Karena kita emosi tingkat tinggi karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya sebab barang siapa yang menyangkal anak, maksudnya menyangkal itu adalah apapun. Orang bilang nasib, tapi dalam Tuhan tidak ada nasib. Amin. Di dalam Tuhan bukan ada nasib mujur, tetapi di dalam Tuhan ada sebuah kemenangan menanti. Amin. Walaupun mungkin kita lemah, kita jadi pelupa. Sudah tahu, orang pelupa tuh seneng enggak? Halo? Mencekno enggak? Mencekno, itu saya. Jadi saya masak, saya mau apa, tak taruh sini loh, tak kempit sini loh. Lali sudah, nyuari sampai muter-muter, sampai naik turun, sampai gobis, sampai kesel, kelenger, baru sadar loh ini mau di sini. Lupa. Betul nggak? Kadang kita ngambil sesuatu aja tak taruh jepit sini. Kan kasaran kan itu alatnya make up saudara ya. Jadi maksudnya ya sudah ditaruh di rambut aja. Ya itu jepit terus ya. Jadi kan rambut panjang jepit gini aja. Begitu jepit, nyuari muter-muter sampai gua terus keringetan sampai kebul-kebul, keramas sampai tidak ketemu. Mau tidur jerketek ada di. Loh, gila rambutku di sini. Jepitnya. Jadi orang yang pelupa itu mencekno kadang. Ya, tapi kita sadar bahwa orang yang pelupa itu saudara sebetulnya karena faktor gak punya uang. Faktor apa? Umur, bukan faktor tidak punya uang, saudara. Amin. Jadi kalau hidup kita ini benar-benar menjadi anak Tuhan, maka kita tidak boleh menyangkal bahwa memang kita ini lemah, kita ini terus bertubi-tubi banyak masalah, terus
terus beruntun banyak masalah. Kalau saya, saudara, sudah mikir ini logika saya, oh besok bangun sak gini, bangun pagi jam 5, jam 4, jam 5, itu sudah bayangan kita. Tapi begitu kita jalani, beda kabeh, sudah beda. Tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Jadi saya nunggu berjam-jam. Kalau logika, lapo aku ku repot, intinya kan gitu. Tak bisa, saudara. Kenapa? Karena hati kita terpanggil untuk mendengarkan keluh kesah orang. Dahapan segala macam. Karena itu Tuhan berkata, tidak apa-apa, kamu seperti itu tidak apa-apa, tapi jangan menyangkal. Cuma kalau kamu menyangkal, maka kuasaku tidak bisa turun. Bahkan di sini dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, tidak akan bisa masuk. Tahu dari mulanya. Pernah saudara mengalami jatuh cinta sama Tuhan pertama kali? Halo? Apa enggak pernah jatuh cinta sama Tuhan? Yo gak bu, masuk aku bu, ini nih ewo. Bukan, maksudnya saudara mulai mengasihi Tuhan, sudah senang gitu cari Tuhan terus. Pernah enggak? Halo? Kok apa sih? Pernah ya ngomong pelan-pelan aja, wes aku ya burung tentu roh lah. Saudara maksudnya pernah enggak hati saudara itu pengen deket sama Tuhan, pengen selalu menyapa Tuhan, itu namanya jatuh cinta. Pertama kali aku pengen deket sama Tuhan, ya itu namanya jatuh cinta. Makanya itu namanya dikatakan adalah mula-mula. Apa yang telah kamu dengar dari semula, dari mulanya, itu tanaman terus. Aku dulu pernah sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan, bukan karena oh anakku sembuh, tapi karena aku mencintai Tuhan. Jadi pada intinya dalam proses hidup kita sebagai orang pilihan Allah, saudara tahu kita minta urapan, tapi janji-janji Allah yang kekal itu simpen di dalam hidup kita dan lakukan, praktekno. Seperti saudara kalau bikin, ibu-ibu dengarkan, saudara ibu-ibu kalau punya resep ayam panggang, catetannya wapi, tulisannya apik, ditaruh buku sing wapi, sing wapi semua, pokoknya bagus semua. Terus ndak pernah dipraktekno, bisa ndak ngerasakno ayam goreng itu enak apa ndak? Bisa? Bayang notok, bisa? Nggak bisa. Kamu harus praktekkan, itu logikanya saya. Demikian juga kalau kita cinta Tuhan, bukan kita praktekkan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu mengeluarkan perbendaraan dalam hidup kita. Oh ini loh, kenapa ya kok tiba-tiba aku kehilangan uang? Jangan, oh kenapa ya? Oh iya, karena aku ceroboh, ampuni aku Tuhan. Kenapa yo? Kok ini cucuku jatuh? Oh iya ya, aku ceroboh ya, aku ndak boleh marahi si A si B. Kok kamu menjaga ndak? Nah itu karena kita ceroboh. Jadi segala sesuatu yang kita sudah berusaha baik-baik, tapi kenyataannya tidak baik, saudara tidak boleh menyesal. Saudara harus menyerahkan, oh ya bisa Tuhan, aku berserah sama Tuhan. Wah, iku angel bu, iku tingkatannya ibu, tingkatanku tidak ada. Itu di dalam Tuhan tidak ada tingkat-tingkatan. Amin. Di dalam Tuhan itu harus, dalam hidup kita, kalau kita mau minta pengurapan, kita harus membuka hati kita untuk mengenal pribadi Tuhan dengan cara sehari-hari kita bina cinta Tuhan di dalam. Kalau roti, kalau resep kita praktekkan lama-lama kita hafal. Itu kalau saya kan guru les kue, jadi saya hafal kelemben itu kayak apa, chiffon cake itu kayak apa, ini sepiku kayak apa. Nah itu sehari-hari saya lakukan sehingga saya bisa keluar dari kepala ini ngerti, tidak usah ditimbang, ngerti sak gini. Itu praktek. Tapi kalau di dalam Tuhan, apapun yang terjadi itu seperti bahan. Oh, kenapa ya aku kok kejadiannya kayak gini ya? Ya sudahlah. Memang emosi sebentar. Begitu aku mikir, gitu kita mikir, iya ya, aku tidak boleh kayak gini. Kita mesti sedih deh. Ungkapan. Jadi kita selesaikan masalah itu. Paham saudara? Jadi kalau hidup saudara itu betul-betul mau minta pengurapan, praktekkan hidup saudara itu bersama dengan kejadian-kejadian yang saudara alami. Amin. Jadi saudara, aduh aku kehilangan suami, sedih aku. Ya memang semua orang sedih, tapi bukan berarti kalau sedih terus nggak mau kerja, nggak mau apa, tenger terus, yang lihat foto itu berhala.
itu tidak boleh ya. Jadi orang gitu tidak boleh pergi ke sana sih. Nggak, kemana perginya? Oh, pergi ke tempatnya pemakaman, aku cuma mau nabur bunga. Nggak apa-apa, pokok jangan dikepuk-kepuk, ditangisi, itu nggak boleh ya. Kalau kamu nabur tok dibersihin nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau masuk di dalam pengurapan harus mencintai Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Amin. Itu tahap yang harus kita pelajari dan harus kita lalui ya saudara. Saya tahu hari-hari ini, waduh, kayaknya saya ini dikejar-kejar waktu loh saudara. Sebentar sudah pagi, sebentar sudah malam, sebentar. Jadi saya itu kayak lari-lari, rasanya mau tidur aja sudah kayak buka, kayak boneka buka merem, buka tutup gitu. Saya tahu bahwa waktu ini begitu cepat. Makanya kita harus sadar bahwa sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Kalau kita tetap teguh, dengarkan, kalau kita tetap teguh bukan karena si A, bukan karena Bu Titik, bukan karena si B, tapi kita tetap memandang salib itu, memandang kuasanya, memandang urapannya, maka kita akan menikmati pimpinan Tuhan. Amin. Karena kuasa Tuhan itu bekerja pada waktunya. Dan waktu Tuhan yang ditentukan, segala sesuatu dalam pengajaran yang diberikan itu tidak dusta, tidak ada dusta. Semuanya itu nyata dan itu benar-benar terjadi. Makanya buka hatimu ya. Ada satu kata yang nyanyian berkaitan urapan Allah terjadi di tempat ini. Itu berarti, oh ya, berarti urapan Tuhan itu ada di tempat ini ya, aku imani. Gitu saudara. Sehingga setiap pembicaraanmu, lidahmu ini diurapi. Dikasih, kalau roti dikasih mentega biar lumer. Nah, kita juga dapat pengurapan dari surga biar lumer. Kalau udah lumer, kamu nyanyi baru urapan Allah, itu sudah suasananya beda. Amin. Jadi bukan beda karena hari ini ada hari istimewa saya, bukan. Tapi urapan itu bekerja di saat kamu membuka hatimu dan benar-benar sungguh-sungguh memasukinya. Dan jangan memandang masalahmu itu seperti aku gak kuat, terus ini ketika ini mau dibawa kemana hidupku. Nah itu tidak boleh saudara. Amin. Jadi saudara kalau punya beban, hari ini kita kan tidak ada tidak ada pelepasan, tapi hari ini kita minta pujian penyembahan itu naik saudara. Nyanyi nyembah, jangan bergosip, nyembah, mulia nama Tuhan. Dengan menyembah, memuji, di sana hadirat Tuhan turun memberkati hidup kita. Amin. Itulah janji Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau kita minta urapan Allah bekerja, Tuhan berikan yang terbaik. Sebelum saya tutup, saya akan bersaksi. Suatu hari, saya itu pelayanan di suatu desa, ya. Dan yang saya temui itu anak-anak kecil-kecil, saya tahu ya, anak-anak kecil-kecil ya sekitar umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dia tuh memandangi saya dari atas sampai ke bawah. Saya juga tidak ngerti kenapa, dan saya juga tidak mau tanya sama Tuhan karena saya pikir ya sudah, namanya anak kecil gitu ya, saya tak biar noai. Sudah, ternyata begitu saat kita ibadah, anak-anak itu ada di situ juga, tapi tetap memandang dari atas sampai ke bawah. Kalau secara logika saya sudah tidak suka. Kenapa kamu kok nggak sopan gitu kan? Mentelong, bukan doang mentelong, melihat dari atas ke bawah, atas ke bawah. Saya juga bingung kenapa dia seperti itu. Kan saya juga apa ya, orang bilang kalau orang dilihatin terus tuh tidak enak, ya toh. Apalagi kalau dalam posisi kita itu betul-betul mau melayani, tiba-tiba seperti itu. Jadi saya tidak mau. Saya bilang gini, Tuhan, saya tidak tahu, maksudnya saya diundang datang ke sini, kok ada sih ngawasi. Saya bilang gitu, tidak dijawab ya Tuhan. Hanya saya, ayo mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Ya, saya maju ya. Saya lihatin ini dewasa semua di ujung sana, tapi anak-anak di tengah. Saya ingat iblisnya masuk. Lihat nanti di tengah-tengah pasti heboh, pasti dia akan kacau nanti.
Ya memang saya kan guru sekolah minggu saya. Jadi kalau ada anak nakal itu, jadi kita nyanyi, jangan nyanyi, cerita aja lah. Sudah saya ceritain tuh. Tuhan Yesus itu lahir di Jawa, Bethlehem. Tuhan Yesus itu sukanya berdoa. Jadi seakan-akan dia ini sudah tahu semua kisah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi akhirnya saya gini, nangis saya, Tuhan kenapa? Itu kejadian saya yang dulu pertama kali saya jadi guru sekolah minggu. Tuhan bilang apa? Mengalir anakku. Itu bukan ilmunya Bu Titi, tapi Tuhan yang ngajarin. Ya, terus mengalir. Tak dino hari ini terus usir. Jadi saya itu tidak bisa menerangkan Tuhan itu bagaimana ini terus bikin masalah. Akhirnya saya gini, Tuhan, saya tak serano. Nah ini sudah. Ketika kamu punya masalah, harusnya kamu serahkan. Jangan mbok pikir karep dhewe. Mbok pikir sampai kayak apa? Ndak akan terselesaikan. Begitu tak serano, tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba ya, Tuhan itu kasih hikmah. Surun dia maju, jadinya dia ketua. Benar, anak itu satu tak suruh maju jadi ketua. Benar, dia langsung kayak tentara deh. Baru gerak, takut. Terus baru gatal, namanya dicokot, digigit nyamuk lah gatal loh. Sampai meluotot tuh. Saya sampai kenapa ya orang kok takut? Saya yang gatal lebih takut ya. Nangis wah gitu. Lah ya heboh tuh. Ya kenapa? Aku takut. Kenapa? Ada yang melototi gitu. Siapa? Itu katanya jadi ketua. Saya baru mulai bilang, kamu jangan gitu ya. Bilang jangan. Siap. Itu saya. Bener, ada yang usil, jatuh barang itu, namanya orang. Arek cilik jatuh no barang kan normal. Kelotak, rombiang. Udah mau nekam, ibu sang lihat. Dia baik-baik. Ambil. Hah? Ambil. Hanya ambil. Jadi segala sesuatu itu pasti ada rencana Tuhan. Mengapa kok saya jadi guru, kok anaknya anak-anak. Ingat seperti itu, waduh kacau ya. Itu perasaan saya. Tapi begitu saya berjalan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berdoa tiga langkah, saya berdoa. Mari kita akan melipat tangan dan kita akan menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Hore, aku suka lagu itu. Itu anak-anak saya bilang gitu, waduh heboh nih. Saya bilang Tuhan, para menjagai biarlah ibadah hari ini dengan suasana surga. Saya diam. Mari saudara angkat suara. Nah, bukan keyboard tapi gitar ting tong ting tong ting. Jadi orangnya banyak ini gitar. Ya wis enggak apa-apa. Tuhan tak serano. Ternyata benar saya. Nyanyian enggak karu-karuan. Hanya saya gini-gini aja. Yang sebelah sini nyanyi dulu. Sebelah ini baru nyanyi. Anak-anak nanti nyanyi. Tuhan kasih hikmah. Dari situlah saudara, saya tahu bahwa Tuhan itu sudah menata ibadah itu dengan luar biasa. Saya tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Setelah selesai ibadah, anak sekolah minggu kan kita pelepasan saudara. Lepas. Tidak ada yang maju anak. Dan saya yang diam. Akhirnya saya mau nutup Alkitab, itu kan ada Alkitab besar. Ada anak datang. Ibu, saya mengaku dosa gitu. Oh ya, sini tak doa no. Saya tidak butuh dia mengaku dosa apa. Tak doa no. Begitu saya tumpang tangan, dia sudah keluar dari saya sering mencuri uangnya papa katanya. Banyak sekali papa sampai nangis-nangis terus mukuli mama. Oh enggak apa-apa, didoa no. Jangan berulang lagi ya nak. Darah Yesus menyucikan, tutup dada, nangis tuh. Datang lagi satu, kecil. Matai sudah kayak sembab-sembab ketakutan gemeter-gemeter. Saya juga mau lepasan katanya. Dia tumpang tangan. Dia bilang apa? Saya suka berkata kotor. Geder-geder. Tuhan, tolong ampuni saya. Semua anak-anak itu semua pengakuan semua. Besoknya lagi kita nyanyi. Hari ini harinya. Tiba-tiba anak-anak berdiri dan dia menari. Saya tidak latih dia nari, dia menari di tengah-tengah. Semuanya pada hening. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Dia menyatakan kuasanya. Setelah anak-anak itu berubah, semua bapak ibu mama papa semua menangis. Kenapa? Diatur gak kena, diajar gak kena, dihukum gak kena. Sudah angkat tangan, tapi Tuhan ikut bekerja. Amin. Tuhan baik. Tuhan mengubah hati anak-anak itu menjadi baru, diurapi lidahnya. Hari ini mau diurapi? Amin. Mari kita akan masuk ya saudara, dalam satu pujian kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita ya, bahwa Tuhan itu sanggup menjamah kita dan membentuk kita. Satu pujian ini yang saya suka, di mana Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita serahkan pada Tuhan pujian dan syukurku. Mari kita menyembah Dia, saudara. Inilah ungkapan hati kita. Syukur Yesus, haleluya. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami meletakkan harapan kami. Kami rindu memuji dan memuliakan Engkau hari ini. Syukur. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan sekali lagi kita buka hati kita, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena teguh. Sekali lagi kita akan menyanyi, kita akan bangkit berdiri saudara. Buka hatimu, mari kita masuk dalam penyembahan ini. Hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Hidupku berharap di mata-Mu, segenap hidupku bersama. Sekali lagi kita mulai dari pertama, karena hadirat Tuhan turun. Rasakan hadiratnya. Pujian dan syukur, rasakan hadiratnya.
Para malaikat turun naik. Kita imani, saudara, kita akui di hadapannya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah Putra. Nah, Yesus, kami tahu kekuatanku. Katakan dengan imanku tahu. Kami tahu hidupku. Ya Yesus, kami Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, Engkau menciptakan kami dengan kemuliaan yang sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur Yesus. Berharga di matamu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu, karena Engkau bersama kami. Biarlah tubuh roh jiwa kami menjadi bagian-Mu Tuhan. Ampuni kami, bila kami seringkali terluka, bila kami seringkali tidak pernah mengutamakan Engkau. Ampuni kami. Maka kami menerima Tuhan semua persembahan, semua yang Kau berikan kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami terima. Angkat tanganmu keduanya serta lebih di atas kepala, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatan diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayananmu diberkatinya dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Maka kami sudah serahkan semuanya dalam mezbah, kami serahkan.